Kita punya masalah dengan cara kita memahami kebersihan. Bukan masalah teknis, bukan soal merek sabun yang salah, atau jadwal beres-beres yang berantakan. Masalahnya jauh lebih dalam daripada itu. Kita telah mereduksi salah satu tindakan yang teologis dalam kehidupan sehari-hari menjadi sekedar urusan higienitas. Menyapu lantai adalah aktivitas yang kita kerjakan sambil menunggu hal lain yang lebih penting. Menata kamar tidur adalah tugas yang diselesaikan dengan rasa malas dan keluhan. Kebersihan dalam pemahaman kita tidak lebih dari sebuah fungsionalitas, semacam oli agar mesin kehidupan nggak macet. Tapi ini adalah kekeliruan besar, dan saya ingin membalik cara pandang itu sepenuhnya. Pertanyaan yang benar bukan kapan saya harus bersih-bersih. Pertanyaan yang benar adalah pertanyaan yang Yesus ajukan di tepi sungai Yordan kepada dua murid pertamanya, seperti yang tercatat dalam Yohanes 1 ayat 38. Sebuah pertanyaan yang menembus lapisan intelektual langsung ke inti identitas manusia. Apa yang kamu cari? Karena disitulah letak seluruh persoalannya. Bukan soal pengetahuan, bukan soal kedisiplinan, tapi soal apa yang kamu cintai dan kemana cinta itu bisa membawamu. Selama ini kita percaya pada sebuah mitos tentang perubahan diri. Mitos itu berbunyi, jika seseorang tahu bahwa rumah yang berantakan itu buruk, ia akan membereskannya. Jika ia paham nilai keteraturan, perilakunya akan berubah. Maka kita akan membaca artikel tentang minimalism, menonton video atau menghadiri seminar tentang produktivitas, dan sepulangnya kamar kita tetap sama berantakannya. Ini bukan kelemahan moral semata, ini adalah kegagalan diagnosis. Kita telah menyalahkan orangnya, padahal yang bermasalah adalah model antropologinya. Para filsuf dan teolog menyebutnya thinking thingism, sebuah warisan dari René Descartes yang memandang manusia sebagai res cogitans, makhluk berpikir. Bayangkan sebuah boneka bubblehead, kepala raksasa yang bergoyang di atas tubuh kecil dan tidak signifikan. Inilah secara implisit cara kita memandang diri sendiri dan orang lain. Pusat kendali ada di refleksi sadar dan segala perubahan dimulai dan berakhir di sana. Kritik atas model ini kemudian dirumuskan secara tajam oleh Paulo Freire dan Bell Hooks sebagai banking models dalam pendidikan. Pelajar diperlakukan seperti berangkas dan kita tinggal memasukkan koin informasi ke dalamnya, berharap perilaku akan berubah secara otomatis. Problemnya ini tidak bekerja, dan sains mulai membenarkan apa yang tradisi kebijaksanaan sudah bisikan selama berabad-abad. Penelitian dari UCLA dan McMaster University mengungkapkan adanya jaringan neuron yang sangat luas di dalam sistem pencernaan kita, sebuah otak kedua di dalam perut. Di dalam bahasa Alkitab ini disebut splachna, atau bagian terdalam, isi perut tempat keputusan sesungguhnya dibuat. Dan data tentang adaptive unconscious menunjukkan bahwa sekitar 95% tindakan kita sehari-hari berjalan secara otomatis, jauh di bawah ambang sadar kesadaran kognitif kita. Pengetahuan intelektual, buku-buku yang sudah kita baca, seminar yang sudah kita datangi, resolusi tahun baru yang sudah kita tulis, itu hanyalah lapisan tipis di permukaan gunung es yang jauh lebih besar. Ilustrasi paling jujur tentang ini seperti seorang yang sedang duduk di food court, lalu sambil membaca buku penulis yang sangat fasih mengkritik konsumerisme massal dan pertanian industri. Ia membaca, ia mengangguk setuju, ia merasa tergugah. Tapi saat lapar, ia hanya membeli makanan-makanan yang produksi massal atau cepat saji. Pengetahuannya benar, kebiasaan tubuhnya tidak bergerak seinci pun. Karena pengetahuan kognitif tidak memiliki jalur saraf otomatis menuju tindakan, terutama jika tindakan itu harus melawan kebiasaan yang sudah bertahun-tahun terpatri. Ini yang disebut sebagai action gap, celah menganga antara apa yang kita yakini secara intelektual dan apa yang kita lakukan secara nyata. Dan dalam konteks kebersihan rumah, celah ini sangat nyata. Kita tahu bahwa ruang yang tertata itu baik. Kita tahu bahwa kekacauan fisik menciptakan kekacauan batin. Tapi kita tetap membiarkan tumpukan pakaian itu tidak dilipat selama 3 hari. Kenapa? Karena kita belum mengubah level yang benar. Kita masih mencoba mengubah pikiran. Padahal yang perlu diubah adalah habitus. Kebiasaan yang sudah mengendap di level splachna tadi, di level otak kedua yang menggerakkan 95% kehidupan kita. Ada analogi yang sangat membantu untuk memahami betapa sulitnya proses ini. Seorang YouTuber, dia pernah membuat eksperimen sederhana namun mengungkapkan ia memodifikasi sebuah sepeda sehingga ketika setir dibelokkan ke kiri, roda bergerak ke kanan, dan sebaliknya. Ia menamakannya backwards brain bicycle. Sebagai seorang dewasa yang sudah puluhan tahun bersepeda, seorang YouTuber itu butuh 8 bulan latihan fisik harian untuk akhirnya bisa mengendarainya. Karena jalur saraf lamanya menolak keras setiap ada koreksi yang baru. Tapi anaknya yang masih kecil, yang habitusnya belum sekaku itu, berhasil hanya dalam 2 minggu. Pelajarannya keras dan jelas. Rehabilitasi bukan seminar 1 hari.
Ia adalah komitmen berbulan-bulan untuk repetisi fisik yang menata ulang jalur-jalur saraf yang sudah mengeras. Dan ini berlaku persis untuk soal kebersihan. Kita tidak bisa berpikir untuk menjadi seseorang yang teratur. Kita harus melatihnya berulang-ulang sampai ia menjadi second nature, sifat kedua yang mengalir semudah bernafas. Disinilah James K.A. Smith memberikan kerangka yang jauh lebih subversif dari sekedar tips beberes. Ia menegaskan, merujuk pada tradisi panjang dari Santo Agustinus, bahwa manusia bukan pertama-tama pemikir, melainkan pecinta. My way is my love. Wherever I'm carried, my love is carrying me. Cinta adalah gravitasi. Kemanapun kita bergerak, bukan logika yang membawa kita, tapi apa yang kita cintai. Dan keinginan kita akan keteraturan ketika kita benar-benar merasakannya di level splakna, bukan hanya mengetahuinya di level neokorteks, adalah bentuk dari kerinduan yang jauh lebih besar. Kerinduan akan keindahan ilahi itu sendiri. Tapi ada masalah yang lebih dalam lagi. Jika 95% tindakan kita berjalan secara otomatis, maka pertanyaannya adalah, siapa yang selama ini memprogram otomatisasi itu? Siapa yang sudah melatih otak kedua kita untuk mencintai kekacauan daripada keteraturan? Untuk mentoleransi lantai berdebu dan sudut yang terabaikan? Dan jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih menggelisahkan dari yang kita duga. Karena ternyata selama bertahun-tahun ada institusi-institusi yang dengan sangat canggih dan terencana telah mengkalibrasi kompas batin kita tanpa kita sadari menuju arah yang justru berlawanan dengan Shalom. Bukan hanya lingkungan eksternal kita yang ikut terbentuk, tapi keinginan terdalam kita pun sudah dibentuk oleh liturgi-liturgi yang tidak pernah kita pilih secara sadar. Dan untuk memahami bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana kita merebut kembali kendali atas kompas itu, kita perlu berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebagai tempat ibadah. Kitab Kejadian pasal pertama membuka dengan sebuah kondisi yang dalam bahasa Ibrani disebut tohu wa vohu. Kosong, kacau, tidak terbentuk. Bumi belum menjadi apapun, tidak ada struktur, tidak ada batas, tidak ada keteraturan. Gelap di atas gelap, dan di atas kondisi itulah mulai bekerja, bukan dengan cara mewah atau dramatis seperti yang kita bayangkan, tapi dengan cara yang sangat spesifik, memisahkan terang dari gelap, air dari daratan, waktu siang dari waktu malam. Setiap tindakan penciptaan Allah adalah tindakan membawa kosmos keluar dari chaos, memberi bentuk pada yang tidak terbentuk, memberikan batas pada yang tak bertepi. Ini bukan detail teks yang kita bisa lewati begitu saja. Ini adalah pola dasar dari seluruh teologi penciptaan, dan lebih lagi pola dasar dari seluruh teologi tindakan manusia sehari-hari. Karena Kejadian tidak berhenti di pasal 1. Di pasal 1 ayat 26-28 Allah memberikan sesuatu kepada manusia yang tidak diberikan kepada ciptaan lain. Imago Dei, gambar Allah. Dan gambar itu bukan sekedar label kehormatan, ia adalah fungsi. Manusia diciptakan untuk menjalankan apa yang Allah kerjakan, membawa keteraturan, memelihara, mengkurasi, menaklukkan kekacauan. Para teolog menyebutnya kultural mandat atau mandat budaya, panggilan untuk meneruskan pekerjaan penciptaan Allah ke dalam setiap sudut dunia yang belum tertata. Maka sekarang tanyakan ini pada diri sendiri. Apa yang terjadi ketika Anda berdiri di depan kamar yang berantakan, mengambil sapu dan mulai membersihkan? Secara teknis, Anda menghilangkan debu, tapi secara teologis, dan saya tidak sedang berlebihan, Anda sedang menjalankan fungsi yang sama dengan Allah lakukan di atas tohu wa vohu. Anda sedang memisahkan, memberi bentuk, menghadirkan kosmos dari chaos yang lokal, intim, dan domestik. Salah satu buku yang menjadi referensi kita dalam video ini menyebutnya sebagai mini Genesis, sebuah momen di mana manusia sebagai imago Dei menaklukkan kekacauan kecil di ruang paling pribadinya dan menghadirkan shalom, bukan sebagai metafora yang indah-indahan, tapi sebagai kenyataan liturgis yang real. Kata liturgi sengaja saya pilih, dan saya tahu kata itu terdengar terlalu gerejawi untuk urusan menyapu lantai. Tapi liturgi dalam pengertian asalnya bukan soal ritus keagamaan yang formal. Liturgi adalah tindakan berulang yang membentuk siapa kita. Setiap tindakan yang kita ulang secara konsisten sedang melatih sesuatu di dalam diri kita, membangun jalur saraf, mengendapkan kebiasaan, mengkalibrasi kompas keinginan kita. Ini bukan bahasa rohani yang abstrak. Ini persis dengan apa yang riset tentang adaptive unconscious dan splakna tunjukkan. 95% hidup kita dijalankan oleh kebiasaan yang sudah terpatri di bawah ambang kesadaran. Pertanyaannya adalah, kebiasaan apa yang sedang kita bangun? Disinilah ide tentang tubuhmu adalah bait Allah mendapat dimensi yang jauh lebih konkret dari sekedar larangan menghancurkan tubuh secara fisik.
Jika tubuhmu adalah bait, maka ruang di mana tubuh itu tinggal, kamar tidurmu, dapurmu, meja kerjamu adalah halaman bait. Bukan secara kiasan, secara fungsional. Dan halaman bait yang terabaikan penuh debu dan kekacauan adalah sebuah pernyataan tentang kondisi batin penghuninya, tentang kemana kompas keinginan mereka sedang mengarah. David Foster Wallace pernah menulis tentang apa yang ia sebut sebagai kinesthetic know-how, pengetahuan yang bukan ada di kepala, tapi ada di tubuh. Seorang ibu yang terbiasa menata ruangan tidak berhenti setiap kali mau melipat handuk untuk merefleksikan teologi Imago Dei-nya. Ia melakukannya karena itu sudah menjadi bagian dari ritme tubuhnya, semacam doa yang mengalir tanpa kata-kata. Second nature, sifat kedua yang terbentuk dari pengulangan yang konsisten sampai tindakan itu tidak lagi terasa seperti tugas. Ia terasa seperti diri sendiri. Dan ini yang menjadi kunci dari seluruh argumen kita. Kebersihan yang sejati bukan soal estetika, bukan soal penilaian sosial, bukan soal standar higienitas modern. Kebersihan yang dimaknai secara teologis adalah soal menyelaraskan kondisi ruang fisik dengan kondisi batin yang tertib. Setiap sudut ruangan yang kita tata adalah refleksi dari kondisi jiwa yang kudus. Dapur yang rapih bukan hanya soal sanitasi, ia adalah ruang di mana rasa lapar akan Allah dimodelkan dalam keramahan. Kamar tidur yang teratur bukan hanya soal kenyamanan tidur, ia adalah stasiun imajinasi yang setiap pagi mengkalibrasi ulang kemana kita melangkah. Kekacauan fisik dan kekacauan batin berjalan beriringan. Bukan karena ada hukum psikologis yang mengikat keduanya secara mekanis, tapi karena keduanya adalah ekspresi dari kompas yang sama. Kompas keinginan yang sedang mengarah kemana? Ke arah shalom atau ke arah pengabaian? Jadi ketika kita menatap sudut kamar yang berantakan dan bertanya, visi kehidupan yang baik seperti apa yang sedang diceritakan kekacauan ini kepada saya? Kita sedang melakukan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh navigator kapal yang mengecek simpangan kompasnya sebelum terlambat. Karena sebagaimana kisah kapal Monroe yang tenggelam, akibat kompas yang menyimpang hanya 2 derajat, penyimpangan kecil yang tidak terdeteksi dalam jangka pendek bisa berarti kehancuran total dalam jangka panjang. 2 derajat saja, bukan 100 derajat, 2. Dan itulah cara kebersihan rumah bekerja sebagai disiplin spiritual. Bukan dengan melakukan hal yang besar sekali, tapi dengan konsisten melakukan koreksi kecil setiap hari sampai kompas itu kembali mengarah ke arah yang benar. Mari kita tarik benang merahnya. Kita mulai dengan diagnosis manusia bukan otak di atas tongkat yang bisa diubah hanya dengan lebih banyak informasi. 95% dari siapa kita berjalan secara otomatis digerakkan oleh kebiasaan yang sudah mengendap jauh di bawah kesadaran. Dan kebiasaan itu tidak terbentuk dari ceramah, ia terbentuk dari pengulangan fisik, dari liturgi harian yang kita jalani tanpa kita sadari sedang menjalaninya. Lalu kita masuk ke tengahnya bahwa kebersihan, ketika kita berhenti memandangnya sebagai tugas dan mulai memandangnya sebagai fungsi Imago Dei, berubah sepenuhnya. Tindakan menyapu lantai adalah partisipasi dalam tindakan Allah yang memisahkan terang dari gelap di atas tohu wafohu. Menata ruang adalah mini genesis yang lokal dan intim. Setiap rutinitas penataan rumah yang konsisten adalah kontra liturgi terhadap kekacauan dunia luar. Sebuah penolakan kecil namun nyata terhadap pengabaian. Dan sebuah afirmasi bahwa Allah peduli pada materi, pada detail, pada sudut-sudut ruangan yang tidak ada orang lain yang melihatnya kecuali kita. Dan ini yang paling mengunggah saya pribadi. Kita tidak perlu menjadi teolog untuk menjalani liturgi ini. Kita hanya perlu mulai dengan jujur. Tatap tumpukan cucian yang belum dilipat itu. Tatap meja kerja yang sudah 3 hari berantakan itu. Dan tanyakan pertanyaan yang lebih dalam dari sekedar, kapan saya akan membereskan ini? Tanyakan, kemana kompas keinginan saya sedang mengarah? Sebab pada akhirnya, rumah yang bersih bukan tujuan akhir. Ia adalah bukti. Bukti bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang masih berdenyut menuju shalom. Ada keinginan yang di tengah segala kekacauan dunia di luar, masih memilih untuk membawa sedikit keteraturan ke dalam ruang yang paling intim di dalam hidup kita. Dan itu adalah ekonomi kerajaan Allah. Bukan hal kecil, itu adalah imamat dimulai dari lantai yang bersih. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau video ini menyentuh hati kita, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di channel ini supaya kita bisa sama-sama mendalami kebenaran dalam Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya.